yang kami hormati, Badan Pekerja Pasis PKI Wayang yang kami kasihi, komisi-komisi bersama staf Pasis Wayang serta para tamu undangan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus karena cinta kasih-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di saat ini dalam acara pembukaan rapat kerja 1 Pasis PKI Wayang dengan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. 2 Korintus 5 ayat 18 hingga 19 dan Mazmur 72 ayat 2 hingga 3. Dan subtema melalui rapat kerja 1 Pasis PKI Wayang kita membangun kebersamaan dan kesehatian lewat pembaharuan DKI dengan memberdayakan kekuatan jemaat menuju Pasis yang dewasa, mandiri dan misioner. Di hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Badan Pekerja Pasis GKI Wayang, Pak Ketua dan seluruh perangkat Badan Pekerja Pasis, juga alat kelengkapan Badan Pekerja Pasis GKI Wayang. Yang saya hormati Ketua BPG dan seluruh perangkat BPG Pekerja Pasis GKI Wayang. Yang saya hormati pemerintah daerah, waktu tidak juga ya, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan Pindah Kabupaten Jayapura, juga orang Wafi yang ada di lingkungan Pasis itu. Wayang, para ketua majelis jemaat, pendeta, jemaat, penginjil penatua, para penatua dan semaas juga badan PHNJ, jemaat-jemaat di lingkungan Pasis GKI Wayang, dan saya hormati Ketua Jemaat Diaspora Doyo Baru bersama seluruh warga jemaat, juga saudari Ketua Panitia Raker 1 Pasis GKI Wayang dan para undangan yang hadir pada kerja ini serta para mitra kedatangan. Saya sudah menyampaikan rasa hormat kepada Presiden di lingkungan rapat kerja ini dan seluruh peserta rapat kerja yang berbahagia yang diperkenankan Tuhan menjadi peserta raker 1 dalam periode ini. Pertama-tama saya sebagai pimpinan gereja atas nama pimpinan gereja 19 orang dan kerja sebagai gereja Kristen Injil di dalam Papua mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengangkat kita setia dan mempercayakan pelayanan ini tidak kembali selama 1 tahun ini. Paulus kepada anak imannya Timotius, di pertama Timotius pasal 1 ayat 15, dia sampaikan kepada Timotius mengucap syukur kepada Tuhan karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Terus bersyukur. Kenapa? Karena kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih dan disuruh Tuhan untuk bekerja dalam gereja. Pertama, Yohanes pasal 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Pasal 18 itu tentang persidangan, ayat 1 tentang sidang gereja. Dalam GKI di Tanah Papua adalah, jadi definisinya disebutkan A itu wujud pemerintahan Kristus dan asas presbiterian sinodal. Jadi apapun yang
tidak ada di klasis dan sinode. Karena itu jemaat harus duluan. Presbiterium itu harus dijalankan dulu, baru sinodalismenya jalan. Bersinodenya berlangsung. B dari ayat itu, perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban imam atas nama gereja. Itu hal yang kedua dari sidang-sidang gereja. Jadi di dalam rapat kerja, di dalam sidang jemaat, di dalam rapat kerja sinode, hal yang terpenting di situ adalah kita sedang merayakan keselamatan yang Tuhan bangun selama 1 tahun dengan kita, bahwa kita selamat dalam pelayanan. Secara resmi membuka kita punya rapat kerja satu kasus DKI Wadimor. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan kerja sinode di tanah Papua dengan resmi membuka rapat kerja pertama klasis DKI Papua Rabu 20 Desember 2023 secara resmi. Ya, sekaligus dilanjutkan dengan masih dalam jalan berdiri, penyematan peserta masing-masing mewakili dari jemaat DKI Fathah Besar, yaitu Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Agustina Veronia, Sarjana Sains Teologi. Yang pertama dan yang kedua dari jemaat DKI Mahana UBW, Wakil Sekretaris Majelis Jemaat Bapak Penatua Sugen Benyamin. Silakan untuk tampil di depan. Belum ada nama. Ya, secara simbolis, Bapak bisa menyerahkan, bisa menjaga penyerahan dalam serta. Satu, Bapak Pendeta Gusman Utoi, Magister Teologi. Satu, Bapak Pendeta Bini Gobio, Sarjana Teologi. Bapak Ibu, dengan saya bersama Bapak Wakil Ketua dua menganukan tanda peserta ini, kita akan mengikuti Wakil Ketua, kita akan berikan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Kita berikan aplaus. Bapak Ibu, Bapak Tuhan, dengan Tuhan, Semas dan juga pendeta peserta kerja satu mahasiswa di MON. Rapat kerja satu klasis di MON sudah dibuka tadi oleh pendeta sinode. Badan pekerja kami sebagai pimpinan rapat kami melanjutkan jadwal acara rapat kerja. Mengawali saya agar kita memanjaskan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, karena oleh kasih dan anugerahnya kita boleh ada di hari ini. Di masa P3 kita dapat merayakan. Bapak Ibu sebagai orang-orang yang dipilih dari orang-orang pilihan yang telah dikhususkan untuk karya bersama-sama, arahan sudah disampaikan, kita melanjutkan dan kita mengikuti dengan tertib semua yang kita berlangsung ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja akan menaungi dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Demikian, terima kasih. Saya kembali langsung ke Bapak Sekretaris untuk memandu kita. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Klasis yang
sudah menyatakan bahwa kegiatan raker pertama klasis GKI Moy yang tadi sudah dibuka oleh penasehat sidang, kita akan lanjutkan. Mari para peserta raker kita melihat pada panduan yang ada di tangan kita masing-masing. Undangan-undangan yang ada yang menjadi meninjau di saat ini, ada yang pertama dari Ibu-Ibu Sarah. Ibu-Ibu Sarah hadir. Yang kedua, perwakilan dari undangan yang kami undang ada 5, BRI, FAO, BPCO, dan juga dari BPJS. Yang hadir saat ini FAO. Ya. Yang lain nanti sebentar karena sesuai jadwal mereka akan berpresentasi di selesai jam makan siang. Nanti mereka akan datang untuk hadir dalam raker kita ini saat ini. Jadi dari hasil roll call kita di saat ini, jumlah yang hadir pada saat ini berjumlah 112 orang. Jadi dengan demikian kita akan melanjutkan rapat kerja kita. Hamba-hamba Tuhan, pendeta Pengetua dan Siamas, saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sinode. Saudara dan saya akan bicarakan sehingga kita serius dalam mengikuti rapat kerja. Demikian, Tuhan memberkati kita. Baik para peserta raker yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk tahun pelayanan 2023 yang disampaikan pada raker pertama di Jemaat GKI Diaspora Toyo Baru. Mari kita ikuti bersama-sama laporan umum dari Badan Pekerja Klasis. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Oleh perkenaannya, kita boleh ada dan melakukan tugas pelayanan dalam lingkup klasis Waimoi hingga saat ini. Pada kesempatan rapat kerja 1 tahun 2023, Badan Pekerja Klasis Waimoi akan menyampaikan laporan kegiatan pelayanan yang sudah dikerjakan dan yang tidak dikerjakan, dengan beberapa permasalahan yang ditemui, baik itu terkait dengan tugas fungsi jabatan secara struktural, tetapi juga terkait dengan tugas pelayanan secara fungsional. Patut kita akui bahwa masih banyak yang belum kami kerjakan. Bahkan dalam pelaksanaan tugas kami pada aras klasis belum searah dengan sinode bahkan jemaat, sehingga terkadang menimbulkan diskusi-diskusi dan polemik antara warga jemaat dan majelis, pendeta dan majelis, bahkan majelis dan BPK, juga antara badan pekerja dan sinode. Keputusan sidang sinode Baropen menuntut kita semua untuk harus melakukan penyesuaian, dan sudah barang tentu dalam proses penyesuaian itu perlu ada kebijakan-kebijakan yang terlihat mungkin sedikit memaksa, dan itulah ciri khas dari suasana ruang lingkup yang disebut organisasi. Oleh sebab itu, dengan tetap menjunjung kekudusan organisasi gereja sebagai wadah berhimpun umat yang mengakui iman percayanya kepada Yesus Kristus, merefleksikan iman percayanya melalui penata layanan yang terorganisir, sebagaimana dalam misi GKI di Tanah Papua, yakni menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita telah melewati tahun pelayanan 2023 dengan tema 1 tahun kerja yakni pembaharuan. Atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis patut menyampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih kepada seluruh jemaat, pendeta, penetua Syamas, dan warga jemaat dengan setia menjalankan pelayanan dan berkontribusi dalam bentuk tenaga, biaya, pikiran. Kiranya Tuhan pemilik kebun anggur ini menyertai kita semua dengan berkat surgawi. Terima kasih juga Badan Pekerja Klasis Waimoi sampaikan kepada
Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua, anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 yang terkasih Bapak Pendeta Frans Mamrasal STHMM, untuk pendampingan yang telah dan sedang beliau terapkan kepada Badan Pekerja Klasis Waikumoi atas pikiran, saran, dan solusi yang beliau sampaikan untuk beberapa persoalan. Kiranya Tuhan menyertai dalam tugas pelayanannya dengan berkat. Saran kritik yang membangun senantiasa diperlukan untuk evaluasi Badan Pekerja Klasis dan catatan guna menata pelayanan di tahun 2024 dalam tema pemberdayaan. Akhir kata, pekerjaan pelayanan akan terus berlangsung dengan segala dinamikanya, terlaksana sesuai rencana atau tidak. Namun patut kita akui bahwa kesempurnaan hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus, pemilik kebun anggur. Bab 1, laporan umum. Pendahuluan pelaksanaan rapat pleno terbatas yang dilaksanakan pada bulan Januari 2023 menjadi dasar dan acuan untuk pelayanan di Klasis Waikumoi. PMPG yang diturunkan oleh Sinode yang bertemakan pembaruan dilaksanakan di aras Klasis dan selanjutnya PJ-Jemaat menjadi prioritas pelayanan tahun 2023 bersama dengan RAPBG Klasis Waikumoi. Klasis Waikumoi mengawali pelayanan di tahun 2023 dengan mengadakan ibadah pembukaan tahun pelayanan 2023 yang berlangsung di Jemaat Mahanai Burere yang menghadirkan Badan Pekerja Klasis lengkap, BPPG, TU dan staf bersama pelaksana harian majelis di 19 jemaat dan aktivitas kantor dimulai pada tanggal 9 Januari 2023. Tahun 2023 banyak program ke dalam dan keluar tingkat sinodal yang dilaksanakan di aras Klasis, tetapi juga ada kegiatan Zoom yang dilaksanakan oleh Sinode GKI Tanah Papua yang melibatkan ketua sekretaris dan wakil sekretaris. Berikut matriks kegiatan yang berjalan sejak awal 2023 hingga sekarang. Saya akan melewatkan semuanya ini tinggal dilihat oleh teman-teman. Kegiatan-kegiatan ini banyak melibatkan kami, BPK dan Sinode sesuai dengan tadi yang disampaikan, baik itu kegiatan rapat-rapat rutin, tapi juga ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Bab 2, masalah dan solusi. Mengakhiri tahun 2022, Badan Pekerja Sinode melaksanakan sidang Sinode ke-18 di Waropen yang menghasilkan tata gereja baru serta pedoman pelayanan dan petunjuk teknis pelayanan. Dampak dari hasil keputusan sidang Sinode ke-18 Waropen 2022 serta rolling pelayan di lingkungan Klasis Waikumoi sangat dirasakan. Terlebih khusus pada pendapatan, terbukti mulai triwulan kedua sampai triwulan keempat, April sampai dengan Desember, terjadi penurunan penyetoran 20% dari jemaat-jemaat ke Klasis, sehingga hal tersebut berpengaruh pada pembelanjaan program dan rutinitas di kantor Klasis Waikumoi. Maka menjadi bahan evaluasi bersama guna mencari solusi buat kita sehingga di tahun 2024 tidak terjadi hal tersebut, sehingga program-program yang akan kita sepakati di hari ini dapat terlaksana. Pelaksanaan rolling pelayan telah terjadi di triwulan kedua dan ketiga, April sampai dengan September, dengan metode rolling adalah pelayan yang ada di lingkungan 1 dan 2 di rolling ke lingkungan 3 dan 4. Begitu juga sebaliknya. Dampak dari proses mutasi baik yang dilakukan di aras Sinode bahkan Klasis. Juga ada beberapa pegawai gereja yang pensiun, maka ada beberapa jemaat yang mengalami kekosongan pendeta, pegawai gereja ber-NPPG. Maka untuk memperkuat pelayanan di tengah-tengah Klasis Waikumoi, Badan Pekerja Klasis telah mengusulkan kepada Sinode GKI Tanah Papua sepanjang tahun ini untuk menambah jumlah pelayan POG, sehingga sekaligus juga pengusulan bagi 4 pendeta yang belum POG
pegawai organik gereja untuk diangkat menjadi pegawai organik gereja. Semuanya itu bertujuan untuk mengisi beberapa jemaat yang belum ada pelayan, serta ada 2 jemaat yang diisi oleh pensiunan pegawai. 1 jemaat Patmos Lenopong belum ada pelayan. Yang kedua, jemaat Betania Susiri diisi oleh pegawai pensiun atas nama Bapak Pendeta Yosafat Entong STH. Jemaat Koinonia Kanda diisi oleh pendeta non POG, Ibu Pendeta Beno, Marice Beno. Jemaat Hosiana Sabron diisi oleh pegawai pensiun Pendeta Sadrak Margeri. Yang kelima, jemaat Betel Byron Bano diisi oleh pendeta non POG Bapak Pendeta John Pangkatana. Dan jemaat Sion Byron Rai belum ada pelayan. Juga jemaat Immanuel Doyolama belum ada pelayan. Sekedar informasi saja bagi seluruh peserta raker dan juga penasehat raker bahwa di 3 jemaat yang belum ada pelayan, Patmos Lenopong, Immanuel Doyolama, dan jemaat Sion Byron Rai, untuk mengisi pelayanan di minggu-minggu Advent sampai dengan akhir tahun dan memasuki tahun baru, maka BPK telah bersepakat untuk menunjuk beberapa pelayan ada di 3 jemaat ini. Untuk jemaat Patmos Lenopong, Bapak Ketua Klasis yang sementara ada di sana untuk pelayanan. Jemaat Sion Byron Rai, Ibu Pendeta Rina Lawalata, dan jemaat Immanuel Doyolama, Ibu Pendeta Sarah Carolina Nandohi. Jemaat Patmos Lenopong selain Bapak Ketua Klasis, tapi juga BPK lingkungan 4 ada di sana untuk di masa-masa raya Advent sampai dengan tahun baru. Nama-nama pendeta yang diusulkan untuk diangkat menjadi pegawai organik adalah 1. Pendeta John Pangkatana SSI Teol, yang kedua Pendeta Marice Beno SSI Teol, yang ketiga Pendeta Konstantina Grega STH, dan yang terakhir Pendeta Rina Lawalata SSI Teol. Bersama keempat pendeta juga BPK mengusulkan Saudara Menase untuk diangkat menjadi pegawai organik gereja, dan juga di Badan Pekerja Klasis ada 1 orang tenaga operator klasis, yakni Saudara Fernando Bento. Bersyukur di akhir tahun dalam triwulan keempat, Sinode GKI di Tanah Papua memutasi 2 orang pelayan ke klasis GKI Waimumoi. Yang pertama, Ibu Pendeta Santi Diana Tuanahu SSI Teol dari klasis Sorong, dan yang kedua Ibu Pendeta Elsa Aihuan SSI Teol dari klasis Tanah Merah. Berikut kami laporkan laporan kegiatan pelayanan tahun 2023 dari setiap komisi-komisi yang ada, pelayanan yang telah terrealisasi dan tidak terrealisasi, sekaligus dengan database sementara dan juga data aset. Saya akan mulai dari laporan komisi pelayanan dan pembinaan jemaat klasis Waimumoi mulai dari Januari sampai dengan Desember. Bidang umum, rapat komisi P2J bersama BP Unsur Jemaat yang bertempat di klasis, rapat bersama unsur PAM, PW, dan PKB terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada tingkat klasis, dan terjadi di bulan Juni, Juli, September, Oktober, dan juga November. Yang kedua, pemilihan koordinator unsur tingkat klasis dan rayon sudah terrealisasi. Nama-nama ada di keterangan. Yang berikut, penjemaatan nyanyian Mazmur rohani di sekolah-sekolah IPK dan sekolah minggu itu belum terrealisasi. Yang keempat, pendataan database untuk tingkat klasis, termasuk di dalamnya anak-anak yang putus sekolah, pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan sebagainya sudah terrealisasi. Tur wisata rohani PKB ke Israel belum terrealisasi. Konven pelayan firman sewilayah 1 sudah terrealisasi. Pertemuan PPK dan BPPG sewilayah 1 juga belum terrealisasi. Bidang teologi, ibadah unsur tingkat rayon baik itu
PKB, PAM, PAR, PW sudah terrealisasi. Ibadah unsur tingkat klasis juga sudah terrealisasi. Pelaksanaan hari doa syukur PAR, PAM, PW, dan PKB sudah terrealisasi. Ibadah guru sekolah minggu sudah terrealisasi. Kebaktian penyegaran iman PAR untuk guru sekolah minggu juga sudah terrealisasi. Temuraya seksi PW klasis tingkat sinode terrealisasi. Temuraya seksi PKB klasis tingkat sinode terrealisasi. Temuraya seksi PAR klasis tingkat sinode terrealisasi. Temuraya PKB klasis Pembumoy tingkat sinode terrealisasi. Bulan bina keluarga untuk pelayanan kasih sudah terrealisasi di asrama SDT GKI Saksama ini. Bidang daya dan dana, pembinaan dan pencermatan tata gereja, pedoman pelayanan dan liturgi sudah terrealisasi. Sosialisasi bahaya narkoba sudah terrealisasi. Dan terakhir, pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan gereja bagi unsur-unsur jemaat belum terrealisasi. Data warga jemaat klasis Pembumoy menurut Sidang GKI, database GKI di Papua hingga November 2023 terhitung dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.982 kepala keluarga dan jumlah jiwa dari 19 jemaat 7.955 jiwa. Dengan pengelompokan dalam statistik dalam tabel berikut. Menurut Mitra, PKB ada 1.676, PW ada 1.668, PAM ada 1.340, PAR ada 3.246. Data warga jemaat sesuai status CD. Yang sudah CD ada 6.818, sedangkan yang belum ada 1.043, sedangkan yang tidak tahu ada 90. Status baptis yang sudah baptis ada 3.937, yang belum baptis 3.867, sedangkan yang tidak tahu ada 115. Sedangkan menurut data pendidikan akhir yang tidak sekolah ada 1.474, yang belum tamat SD ada 1.143, yang sudah tamat SD 772, yang sudah tamat SLTP 966, yang sudah tamat SLTA 2.570, yang sudah tamat D3 ada 185, sudah tamat S1 802, S2 47 dan S3 ada 1 orang. Sedangkan menurut data pekerjaan yang belum atau tidak bekerja 2.877, pelajar mahasiswa 1.851, PNS ada 477, tani 402, nelayan 119, TNI 71, Polri 88, swasta 659, honorer 122, pensiunan 81. Kepada 2 ruangan atau 2 kamar dengan nilai sewa per bulan 200.000 diharapkan 1 tahun 12 juta. Realisasi pendapatan dari sewa kamar tahun 2023 sebesar Rp7.200.000. Pengembangan partisipasi jemaat untuk menopang program pelayanan tingkat klasis tidak jarang juga dibutuhkan partisipasi dari 19 jemaat, baik program sekretaris komisi maupun program di bidang umum. Demikian beberapa sumber pendapatan yang menopang pelayanan di kantor klasis Pembumoy tahun 2023. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp373.900.000
Rp5.632.140. Belanja pelayanan perjalanan sebesar Rp32.800. Total keseluruhannya adalah sebesar Rp443.799.140. Untuk pembayaran wajib pegawai kantor basis yang sebanyak 29 pegawai dibutuhkan dana sebesar Rp32.700.000 per bulan. Realisasi pembayaran jaminan hidup pegawai tahun 2023 sebagai berikut. Bulan Januari 2023 sebesar Rp29.500.000. Bulan Februari sebesar Rp28.600.000. Bulan Maret sebesar Rp29 juta. Bulan April sebesar Rp27.900.000. Bulan Mei 30 juta. Bulan Juni sebesar Rp33.700.000. Bulan Juli sebesar Rp32.500.000. Bulan Agustus sebesar Rp32.500.000. Bulan September sebesar Rp31.500.000. Bulan Oktober sebesar Rp32.700.000. Bulan November sebesar Rp32.700.000. Bulan Desember sebesar Rp32.700.000. Jumlah total keseluruhan dari Januari sampai Desember sebesar Rp373.300.000. 84% dari total pendapatan setahun sebesar Rp687.627.625 digunakan untuk belanja pegawai. Sisanya 15% digunakan untuk belanja program dan lain-lain. Belanja program terdiri dari program 1. Belanja komisi umum dan pengembangan sebesar Rp14.403.000. Belanja komisi MPI sebesar Rp1.300.000. Belanja komisi DPWJ sebesar Rp3.300.000. Jumlah keseluruhannya sebesar Rp23.303.000. Belanja lain-lain. Belanja lain-lain terdiri lain sebagai berikut. Belanja tamu BPK atau BPS sebesar Rp4.850.000. Belanja kemanusiaan sebesar Rp21.654. Belanja lain-lain yang tak terduga sebesar Rp17.993.600. Belanja surat dari Etrop sebesar Rp69.850.000. Total keseluruhannya sebesar Rp114.254.254. Dengan kondisi pendapatan keuangan yang kurang stabil, akhirnya kita semua program dapat dilaksanakan sesuai rencana dan harapan kita semua. Selama tahun 2023 ini kiranya menjadi pergumulan kita bersama. Demikian penyampaian laporan keuangan para pekerja klasis baru tahun anggaran 2023. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang saya hormati dan kasihi dalam kasih Kristus, Wakil Ketua 2 Badan Pekerja Senior DKI Papua sebagai penasihat sidang. Yang saya hormati dan kasihi dalam kasih Kristus, Badan Pekerja Klasis DKI Papua bersama Wakil Ketua sebagai pimpinan rapat kerja
saya hormati dan kasih kepada Kristus, Bapak Ibu, baik pendeta bina tua dan cemas, yang adalah peserta harian Majelis Jemaat dari keseluruhan sebagai peserta rapat kerja 1 kasus DKI Umum. Badan Pengawas Pembenaran Gereja Klasis DKI Umum pada kesempatan rapat kerja 1 di hari ini akan menyampaikan laporan Badan Pengawas Pembenaran Gereja khusus pada bagian keuangan. Karena ada 4 bagian tugas kami tidak dapat menyelesaikan itu. Bagian pertama yang dapat kami laporkan adalah laporan keuangan tribun dari bulan Januari sampai September 2023. Sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan. Untuk dihormat waktu saya akan memberikan kesempatan kepada sekretaris saya untuk menyampaikan laporan BPPG dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Pak Sekretaris. Silakan. Terima kasih peserta raker 1 DKI Umum. Saya akan membacakan laporan keuangan. Bab 1 pendahuluan pengantar. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan pertolongannya sehingga pemeriksaan keuangan milik gereja pada 19 jemaat untuk periode bulan Januari sampai dengan September 2023 dapat terlaksana dengan baik. Alasan sesuai tugas pokok dan fungsi BPG sebagai mana diatur dan peraturan Badan Pengawas Pembenaran Gereja bab 2 pasal 3 dan 4, yaitu sebagai wadah pengawas dan pemeriksa eksternal pengelolaan pembenaran GKI di arah sinode, klasis dan jemaat. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi BPPG dalam hal melakukan pemeriksaan keuangan dan barang milik gereja agar dapat dikelola secara baik, tertib dan bertanggung jawab. Dasar pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dari Badan Pekerjaan Klasis GKI Umum dengan nomor surat 382/G/19/10/2023. Tim pemeriksa 1. WLB Hatu Ketua Tim, 2. WP Tuang anggota, 3. Yohanes Pelaso anggota, 4. Petrus Kreuta anggota. Tujuan pemeriksaan. Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk membina para bendahara jemaat selaku pemegang kas agar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perbendaharaan gereja yang berlaku. Masa pemeriksaan yaitu tahun anggaran 2023 Januari September 2023. Ringkasan. Keseluruhan laporan hasil pemeriksaan mencakup pemeriksaan tentang pengelolaan administrasi keuangan, kewajiban jemaat lewat SPJ, perpuluhan dan ADK. Dari hasil pemeriksaan terdapat temuan dan beberapa rekomendasi. Terdapat perbedaan lebih. Sistematika LAP terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 temuan hasil pemeriksaan, bab 3 rekomendasi, bab 4 penutup yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran. 1. Berita acara pemeriksaan kas, register penutup kas, rekapitulasi penerimaan pengeluaran, posisi kas, laporan keuangan, kewajiban setor. Bab 2. Temuan hasil pemeriksaan. Tugas pengelolaan atau penata layanan administratif keuangan gereja sudah dikerjakan dengan baik oleh semua bendahara di 19 jemaat. Hal ini dapat dilihat dari semua bendahara jemaat telah menggunakan buku kas umum gereja sesuai di dalam 3. Pencatatan transaksi dilakukan tepat waktu setiap terjadi transaksi. Ada juga yang lupa mencatat. Bukti-bukti kwitansi penerimaan dan pengeluaran juga dibuat. Kewajiban setor SPJ sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada bendahara jemaat yang terlambat menyetor dari waktu atau tanggal yang sudah disepakati, yaitu tanggal 1 sampai dengan 5 tiap bulan baru. Juga laporan penyetoran SPJ
terkait bukti dan slip setoran terkadang lambat dilaporkan oleh bendahara jemaat kepada bendahara klasis. BPPG mendapati ada satu jemaat yang ketika 2 kali pemeriksaan keuangan atau audit keuangan, pendetanya tidak hadir dalam pemeriksaan keuangan di jemaat. Bab 3, rekomendasi. BPPG mahasiswa umum merekomendasikan beberapa hal kepada BPPG Badan Pekerja Klasis untuk ditindaklanjuti kepada ketua dan bendahara jemaat sebagai berikut. 1. Menyampaikan kepada ketua majelis jemaat dan bendahara jemaat agar bersama-sama menutup BKUG setiap akhir bulan dan melakukan pembagian presentasi SWJ. 2. Menyampaikan kepada bendahara jemaat agar melakukan setoran wajib jemaat tepat waktu tanggal 1 sampai dengan 5 setiap bulan baru. Yang ketiga, menyampaikan kepada semua bendahara jemaat agar melakukan pencatatan dengan baik dan benar pada setiap peristiwa penerimaan dan pengeluaran keuangan jemaat pada hari itu juga untuk menghindari selisih kurang atau lebih dalam BKUG. 4. Menyampaikan kepada semua ketua majelis jemaat untuk wajib mengontrol bendahara jemaat agar bendahara jemaat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Yang kelima, menyampaikan kepada ketua majelis yang tidak hadir dalam audit keuangan agar menjadi perhatian. Bab 4, penutup. Demikian laporan hasil pemeriksaan keuangan gereja yang dapat kami laporkan pada Badan Pekerja Klasis Waimuwai sekiranya hari ini. Hal-hal yang bersifat rekomendasi dapat ditindaklanjuti demi perbaikan dan ketertiban dalam mengelola keuangan milik gereja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita dalam tugas pelayanan kita semua. Bapak Ibu peserta rakyat dapat melihat lampiran-lampiran yang disajikan, rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran. Kami BPPG mengaudit sampai dengan bulan September. Jadi kalau ada pengeluaran dan penerimaan tidak sesuai dengan Bapak Ibu punya BKU pada bulan November, itu karena kami audit sampai dengan bulan September. Juga realisasi setoran wajib pertumbuhan setoran wajib 40%, 20%, 4% YPK dan ADK. Baik, demikian laporan laporan bidang keuangan BPPG Klasis Waimuwai tahun 2023 yang kami sampaikan kepada rakyat pertama Klasis DKI Waimuwai. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik Bapak Ibu peserta sidang peserta rapat kerja 1 yang kami kasih dan kasih Kristus. Demikian laporan singkat dari beberapa petugas gereja yang kami sampaikan terkait dengan 4 bidang tugas yang kami belum laporkan tadi adalah bidang organisasi, aset, juga kepegawaian karena belum diaudit. Tahun depan akan BPPG melaksanakan tugas dari 5 proyek tersebut secara maksimal dan sesuai dengan bidang tugas BPPG. Demikian atas perhatian kita semua. Kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Marinda Tegatoro. Saya dari BRI Unit Sentani, kantor cabang Sentani. Tepatnya berkantor di depan Hotel Horex. Di depan Hotel Horex, bukan di hotelnya ya Pak, Bu. Oke, di sini
250 juta, administrasinya 200 ribu rupiah. Terus untuk asuransi jiwa, jadi kita berikan juga asuransi jiwa sebagai salah satu fasilitas memprotek jiwanya Bapak Ibu apabila sesuatu hal terjadi yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Selanjutnya yang kita berikan ini jangka waktunya maksimalnya 15 tahun atau pada saat masa pensiunnya Bapak Ibu. Yang untuk pensiunan juga kita bisa berikan kredit di umur 75 maksimalnya. Jadi kita bisa hitung kalkulasikan nanti kalau Bapak Ibu datang ke kantor pada saat konsultasi mengenai kredit, berapa yang bisa diambil maksimal, berapa suku bunganya, berapa angsurannya. Jadi yang kita berikan juga plafonnya adalah 75% dari gaji untuk angsuran. Jadi kita nggak bisa potong gaji full karena kita juga harus memikirkan kesejahteraannya Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang. Kami dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelayanan, dan juga kami beberapa bulan lalu sudah koordinasi dengan Klasis Wahidumor untuk kerjasama ke depan. Tapi di kesempatan berbagai rapat kerja pertama ini kami diberi kesempatan menyampaikan. LPMI namanya adalah Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Mungkin banyak orang berpikir bahwa LPMI melayani mahasiswa saja atau pemuda generasi muda. Ternyata di dalam lembaga ini ada 3 bidang pelayanan yang dikembangkan. Pertama adalah pelayanan kampus disebut mahasiswa. Yang kedua adalah pelayanan bersama gereja. Makanya kami ada pelatihan pusat latihan hidup baru gereja, baik di sini dan juga di berbagai kota di seluruh Indonesia yang bekerja sama bermitra langsung dengan gereja. Misi LPMI adalah membangun gerakan rohani di mana-mana agar setiap orang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya dosa. Untuk mencapai visi itu, kami gunakan strategi namanya benar, bina, melatih, dan utus. Untuk melengkapi semua orang percaya pada visi amanat Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 8-20. Jadi itu bagian yang kami kerjakan. Dalam kaitan dengan bersama gereja, kami sudah bermitra dengan beberapa gereja di Papua, lalu dan juga ada beberapa lembaga, yayasan bersama dalam kemitraan. Oleh karena itu kami dalam kemitraan di gereja ada latihan-latihan yang dibuat secara khusus berkaitan dengan kebutuhan di jemaat. Walaupun anggota stafnya adalah berbagai delegasi, dan tetap komitmen pada panggilan di lembaga, yaitu terus bermitra dengan gereja, membangun kerjasama, mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu sedikit perkenalan. Ada training kalau ada kesempatan, kami akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama kita ke depan. Kami harap bersama kita ke depan bisa membantu hal-hal seperti itu. Mungkin itu sedikit presentasi di kesempatan. Baik, terima kasih kepada Ketua Mahasiswa Ilmu, Bapak Wakil Ketua BPM Sinode yang saya hormati, bebas sekarang, dan Ketua Klasis, Bapak Ketua Klasis yang saya kasihi, Bapak Ibu beserta rakan yang Tuhan Yesus kasihi. Semangat sore. Ya, nama saya Adrian Palege. Saya anak cucu penginjil dari Palege dan Kediri. Ya, bahwa saya masuk di tahun 1921 dari Palege dan 1935 dari Roma. Dan 1931 dari Roma itu masih di Farsa. Bahwa saya Palege banyak berbicara di daerah pesisir beberapa kriminal. Nah, itu sudah perkenalan saya. Saya sini akan mempresentasikan mengenai Bibisio. Bibisio adalah salah satu lembaga pendidikan teologi non formal. Bibisio kepanjangan dari Blessed Bible College Online. Tujuan Bibisio adalah memberikan pemahaman tentang teologi kepada kaum awam gereja. Nah, Bibisio, Bapak Ibu,
ini didirikan di Bali pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Pendeta Dr. Immanuel Ketutdasana MTH. Bernama di bawah Yayasan BLESS Bali. Nah, visinya adalah membentuk umat Tuhan yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Nah, kalau kita punya kecerdasan, kita berwawasan dan berkarakter Kristus, maka kita bisa mewarnai dunia dengan kebenaran. Untuk bisa sampai ke tahap itu, kita harus punya pemahaman yang dalam tentang Alkitab. Mata kuliah atau pembelajaran yang diambil dalam Bibisio adalah salah satunya pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, kemudian soteriologi, ya, kemudian eskatologi, Islamologi, proper teologi, dan masih banyak lagi. Kelebihannya kalau Bapak Ibu, belajar di Bibisio adalah gratis. Bapak Ibu cukup menyiapkan perangkat komputer, menyiapkan perangkat laptop, dan ada jaringan internet. Programnya pun dilakukan di malam hari, jam 21.30 sampai dengan jam 23.00 waktu Indonesia bagian timur. Jadi itu mungkin sekitar perkenalan tentang Bibisio. Nah, kan kita sama-sama tahun 2004 kita memikirkan potensi jemaat di basis YBMOI ada 18 jemaat. Bayangkan kalau satu jemaat potensi bisa digarap, bisa menghasilkan sampai 20 juta kali 16 sudah 320 juta per bulan untuk basis YBMOI. Ini dari angka, tapi kita bisa buktikan itu kalau Bapak Ibu mau bersama-sama dengan kaum lain. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Hasil dari rakyat kita di saat ini. Mungkin itu pemberitahuan saja kepada kita. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Ketua Klasis untuk memberikan arahan kepada kita sebagai arahan penutup. Oi, Sway, Lao, dan saya hormati terima kasih Bapak Ketua Wakil Ketua juga yang saya hormati dan kasih dan banggakan teman-teman sekerja, pendeta, penatua, semas. Kita telah bekerja sepanjang tahun 2023. Ada tantangan, tapi kita telah melewati. Kita ada di hari ini. 11 hari ke depan kita akan masuk ke tahun baru. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih untuk semua yang telah kita kerjakan dalam bersama. Yang disampaikan lewat berbagai untuk basis angkat dari program jemaat dari sisa-sisa jemaat. Mari kita bersama-sama mengerjakannya di tahun 2024 tahun pemberdayaan. Bukan saja kita tetap ini program gereja karena itu dari sinode, basis, dan nanti kita akan bekerja. Sebagaimana Bapak mantan Ketua Sinode selalu dalam arahannya dia katakan bersama-sama bekerja bersama-sama. Untuk nanti kita akan selalu bersama-sama dalam tahun 2024 untuk menyelesaikan semua, menyelesaikan mengerjakan semua program. Tuhan Yesus akan memberkati kita dalam setiap apa yang kita kerjakan. Demikian saya kembalikan waktu ke Bapak Sekretaris untuk selanjutnya kita belajar. Ya baik, dengan berakhirnya arahan penutup dari Ketua Klasis GKI YBMOI, maka berakhir sudah rapat
kerja kita di hari ini. Raker pertama basis GKI Proyek Moy. Saudara, ketua dari GKI tidak apa yang kedua itu namanya Pendeta Yanes Mamoipo atau sehari-hari dipanggil Pendeta Yanes Mamoipo. Dia terpilih pada tahun 1998 dan menjadi ketua antar waktu karena Pendeta Mamoipo meninggal dunia di dalam kantor sinode sebentar rapat mereka dari sinode. Lalu sebelum ada menuju wakil ketua dalam sidang tanggal 8 di Jumat 3 Paulus 25, situasi Papua goyang karena 69 integrasinya berbeda. Dari tahun 62 sampai 69 itu Papua ini dalam masa trikorak dalam sana. Jadi situasi tidak begitu ramai, rakyat tidak begitu damai hidup di kota-kota sampai kampung, gerakan Mesianis muncul di mana-mana. Dalam sidang sinode itu temanya adalah Yesus Kristus keuangan yang baik. Nah, dalam sambutan pembukaan sidang sinode GKI tahun 2008, ada yang mengikut dalam sambutannya ada gereja tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Tetapi gereja disuruh untuk melayani umat di tengah masalah-masalah yang mereka hadapi, supaya mereka berdiri kuat, hidup, dan bersaksi tentang Kristus. Semua yang telah kita bicarakan tidak mungkin kita selesaikan. Tetapi pekerjaan pelayanan yang akan kita lakukan sebagai hamba di sana, Tuhan turun tangan melalui kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Selamat bekerja, selamat mengakhiri tahun pelayanan 2023, selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan pakai kita semua sampai ketemu di tempat kerja berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat.